Etika Pesantren, episode 16, makan banyak untuk obat stres. Ikuti terus keseruannya dari episode pertama. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti episode berikutnya. Terserah dengan yang lain, aku lapar. Karena berangkat tadi aku hanya makan sebuah biskuit, dan perjalanan dari sini ke rumah cukup jauh. Bisa-bisa pingsan aku di angkot nanti kalau aku tak makan. Lagian mubazir aku baru dapat suntikan dana segar dari Abang Zaki tercinta. Aku duduk dan sudah memesan mie ayam langgananku, dengan ekstra topping ayam dan sambal cabai yang melimpah. Ini mie ayam lava ala Anissa, hanya aku saja yang tahu kedahsyatan makanan ini. Kayla saja langsung memerah waktu ia menyicip racikanku ini. Dia kapok. "Ceka, aku juga pesan nasi kuning dengan beberapa kondimennya. Es teh adalah hal yang wajib. 1 gelas besar es teh, dan 1 teh botolan. Sebagai jaga-jaga refill, ya. Menu melimpah ini hanya menghabiskan uangku Rp20.000, murah meriah. Sedap pula. I love Indonesia." Semua makanan sudah ada di mejaku, kantin masih sepi. Dan untung saja semua pedagangnya sudah ready jualan. Kalau tidak aku bisa keroncongan sampai rumah. Jam masih jam 9 pagi, setelah ini aku akan cus pulang dan bebas. Aku tak ada jadwal mengajar. Tak seperti Kayla yang sebenarnya padat jadwal ngajarnya. Aku jadi teringat rombongan yang sama tak beruntungnya denganku. Sabira sampai segitunya dapat hukuman. Tuh cowok makannya apaan sih? Galak bener. 1 suap, 2 suap, 3 suap sosok itu datang. Seperti Jay Langkung yang akan datang setelah dipanggil namanya. Jangan-jangan dia jurik, sok gak liat ajalah. Aku masih dengan syahdu makan mie ayam lavaku, dan dari ekor mataku, aku bisa lihat ia duduk 2 kursi dari aku. Ngapain juga dia di meja sebelahku coba? Masih banyak meja lainnya yang kosong. Aku mendengar ia mengucapkan pesanannya, roti sandwich yang biasa. Jadi si ibu penjaga kantin yang nyamperin dia gitu. Model di restoran-restoran, elah, gak merakyat banget sih. Sarapan makan roti. Apa gak kelaparan nanti? Aku jadi ingat tentang teori konspirasi si rombongan sial itu. Kalau Pak Derek bisa baca isi pikiran, bisa mampu aku kalau ia bisa baca pikiranku barusan. Aku melirik cepat. Ia masih santai-santai saja membaca sesuatu dari ponselnya. Ternyata hoaks aja. Mie ayamku tandas tak tersisa, bahkan bawang daunnya saja sudah habis kumakan. Kini menu utama nasi kuning dengan berbagai kelezatannya. Aku sudah baca doa dan bersiap menyuap sendokan pertama nasi kuningku. Saat seseorang yang menyebalkan datang. Buset, cakep-cakep makannya kayak kuli. Itu adalah sosok manusia astral Aldrichetean. Dibaca Aldrichetean dasar manusia merepotkan. Dia adalah adik kelasku yang kebetulan waktu ospek naksir berat denganku. Setiap minggu saat ia masih jadi mahasiswa baru. Ia mengirimiku bunga atau coklat, sampai aku mengatakan terus terang kepadanya kalau aku punya abang ustadz dan aku tak boleh pacaran. Dia malah mau melamarku waktu itu. Dasar otak astral, ya tentu ku tolak. Sejak saat itu frekuensi dia merayuku berkurang. Mulai dari sebulan sekali, sampai setahun sekali. Seperti sekarang, aku sudah sangat lama tidak bertemu dengannya. Dan ia memilih waktu syahdu sarapanku untuk menampakkan diri. Aku tak menggubrisnya, masih menyendok suapan kedua, ketiga. Dia malah duduk di depanku. "Kakak Anissa, sehat kak? Gak kangen sama fans berat nomor 1-nya, ini abis makan apa abis mukbang? Kayak orang stres aja makan saprek begini." Aku diam tidak menjawab, sesekali aku hanya meliriknya ketus dan kembali makan. "Oh iya, kamu abis bimbingan ya? Skripsinya ditolak ya? Terus stres dan makan banyak. Si Aldri ini memang punya mulut yang lincah. Kalau tak aku suruh diam, ia akan terus mengoceh sampai sore." Akhirnya aku tutup bungkus nasi kuningku yang masih setengah jalan.
Aku mendadak mual mendengarkan ocehan Aldri. Kubereskan semua barangku, dan kuminum teh manis di gelas sampai habis. Ku bawa teh botolan itu dan ku masukkan ke tas. Loh, mau kemana Beb? Kok nasinya gak dihabisin? Nanti lapar loh, mau kemana sih, Kak Anissa cantik? Kenyang? Dengerin ocehan kamu? Omelku lalu kas jalan. Terserah kalau aku berkesan tidak sopan. Aku berjalan menuju pintu depan kampus dan memberhentikan angkot. PR-ku banyak, harus revisi draft dari awal sampai akhir. Di dalam angkot kulihat satu persatu halaman draft skripsiku yang dicoret-coret Pak Bule. Kuakui, ia sangat teramat teliti membaca. Padahal waktunya hanya sebentar. Ada sekitar 30 halaman yang harus direvisi. Dan inilah makan siang sampai makan soreku. Kertas revisian, hadeh. Dari sore sampai malam aku merevisi semuanya. Lalu aku dilema di bab ketiga. Ia mengomentari sebuah statementku. Hanya komentar. Are you sure? Itu adalah kalimat yang menjelaskan presentase murid yang memiliki minat ke bahasa lain dibanding bahasa Arab, karena isi skripsiku adalah tentang pondok pesantren. Mengenai minat bahasa Inggris di pondok pesantren dan dampaknya dengan santri yang menekuninya. Aku mengambil bahasan ini karena kulihat ada perbedaan mencolok bagi santriwati yang mengambil ekstra bahasa Inggris. Karena kebanyakan mereka melanjutkan studi dan mencari beasiswa ke luar negeri. Di pondok pesantren tempatku magang saja. Aku bisa mendapat hasil 80% santri yang mengambil ekstra bahasa Inggris. Mereka melanjutkan kuliah di luar negeri. Nah, statement itu yang diberi not. Are you sure sama si Pak Bule? Terus ke priben gitu aku ngerevisinya. Aku kasih notes lagi gitu. I am so sure, sir, gitu, Edun. Akhirnya aku menelepon Anita, orang yang sepertinya sedikit lebih normal dibanding yang lain. Red orang yang tak terlalu stres digeprek sama si Pak Derek tadi pagi. Nit. Sapaku saat panggilan terhubung. Paan, aku bisa mendengar ia sedang mengetik. Elah, nelepon mahasiswa akhir gini amat, backsoundnya ngetik, cekak. Mau nanya, kamu lagi ngapain? Ya, seperti yang semua orang lakukan, memperbaiki kehilafan. Banyak banget dia ngasih not typo di draftku. Mataku minus gede dan kacamata gak tahu ilang kemana, typo terus duh. Sepertinya masalah Anita lebih tragis daripada aku. Ini Nit, kan ada note dari Pak Derek, are you sure? Gitu doang. Nah kalau kayak gitu, aku ngebenerinnya gimana coba? Gak usah diubah, paling besok ditanyain. Kenapa gak dirubah? Dan kenapa kamu seyakin itu? Kasih teori dan bukti, selesai. Oh gitu, lah kamu ada yang kaya begitu emang? Banyak, semua hasil penelitianku digituin. Pas aku ubah dia bilang aku plin-plan dan tak menguasai materi, tidak berprinsip. Iya berikutnya aku balikin semula. Dia kasih are you sure lagi. Aku biarin gitu. Terus dia nanya, jelaskan masalah ini. Nah, dia cecer deh tuh. Kalau bisa ya pas, kalau gak bisa ya dikatain lagi. Gak menguasai materi, belajar lagi, udah. Kan di kita ngatain kalau dibiarin kan. Muehehehe. Edun banget dah nasib. Kalau kayak gini mending kawin aja deh. Yah. Anita mah, ikutan miring kepalanya gara-gara Pak Bule. Ya udah makasih ya. Good luck. Kalau mau gak banyak typo pakai kamus aja Nit. Di komputer kan ada, ngedetek typo. Oh ya? Iya makasih ya Nis. Good luck juga. Pokoknya, kalau kita semua ACC dan berhasil sidang mulus, kita mau bikin selamatan ayam ingkung gede 2 biji. Makan bareng-bareng sambil baca tahlil ama istighosah, di depan kantor Pak Derek, gila kali. Bersambung. Jika suka dengan cerita ini, klik subscribe dan like ya, gratis.